Semangat pagi, perkenalkan saya Nyoman Bagus Satria Kencana Wiguna, tim 2370. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan dari perancangan website e-commerce yang telah saya buat, di mana saya mengambil sebuah sistem pelayanan bisnis C-Hampers. Mungkin saya jelaskan mengenai sedikit konsep dari apa sih dari C-Hampers ini. Jadi C-Hampers ini merupakan sistem yang saya rancang untuk memudahkan masyarakat dalam mencari atau melakukan pembelian mengenai hampers atau souvenir, baik itu pernikahan maupun hari-hari besar secara online. Mungkin sedikit fitur yang saya tonjolkan di sini dari e-commerce hampers ini, yaitu adanya fitur untuk custom dari pembeli atau customer untuk memilih barang-barang apa saja yang dimasukkan dalam hampers. Ya, mungkin itu sedikit dari konsep yang saya buat. Selanjutnya akan lanjutkan untuk perancangan sistemnya. Mungkin saya mulai dari analisa kebutuhan terlebih dahulu. Yang pertama dari analisis kebutuhan pengguna. Di sini untuk aktor sendiri ada dua, dengan satu sebagai sistem, di mana untuk kebutuhan pengguna, pembeli dapat mendaftarkan akun, melakukan login, melihat katalog, melakukan pemesanan, pembayaran, dan juga mengkonfirmasi pembelian barang. Sedangkan di sistem, dia dapat menyimpan data pembeli, menyimpan produk, data transaksi, dan menyimpan data pembayaran. Dan untuk admin sendiri dapat melakukan login, validasi data pembeli, validasi data transaksi, dan memanipulasi data barang. Untuk analisis kebutuhan sistem sendiri ada dua aktor, yaitu ada dari aktor pembeli. Dengan kebutuhan sistemnya ada menu profile, menu pembayaran, dan menu pembelian. Yang dari admin, di sana kebutuhan sistemnya ada menu data pengguna, menu data produk, pembayaran, dan daftar pesanan. Untuk kebutuhan spesifikasi software dan hardware, di sini saya untuk hardware-nya dengan prosesor minimal Core i3, RAM 4GB, dan hard disk 240GB. Dengan software Windows 10 ke atas. Dan dapat menggunakan browser Google Chrome, Microsoft Edge, ataupun Mozilla Firefox. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur flowchart dari e-commerce hampers. Pertama itu dimulai dari customer mengakses halaman web. Selanjutnya akan diteruskan ke sistem untuk menampilkan katalog dari produk ataupun halaman awal. Dan selanjutnya sebelum dapat melakukan pembelian, customer diharuskan untuk melakukan pendaftaran ataupun login dengan akun yang dimiliki. Dan di sini di sistem akan memvalidasi datanya apakah sudah benar. Jika sudah, akan masuk ke halaman utama kembali. Namun apabila tidak, akan diarahkan ke halaman daftar. Nantinya customer yang sudah berhasil login akan diarahkan untuk memilih barang dan mencekot produk. Dari sistem akan menyimpan data atau produk yang dipilih dari customer dan akan diteruskan ke admin untuk menerima dan memvalidasi data pembelian. Kemudian data yang sudah divalidasi akan diteruskan ke customers, dan customer akan memproses pembayaran. Dan selanjutnya data disimpan oleh sistem dan diteruskan ke admin untuk diproses untuk pengiriman.
Dan terakhir, customer menerima barang dan proses sistem selesai. Selanjutnya dari data flow diagram, mungkin sebesar diagram konteksnya sebagai berikut. Ini merupakan bagian awal dari DFT. Mungkin lebih jelasnya ada di DFT level 1. Jadi di sini admin dapat melakukan login ataupun daftar atau sign up. Kemudian datanya akan disimpan pada tabel. Memanipulasi data produk, nambah, kemudian memproduksi data. Dan data tersebut akan disimpan ke tabel produk. Dari sisi customer, di sini dia dapat memilih produk dan juga melakukan pendaftaran pada sistem 1.0. Sama seperti admin. Lanjut, di customer juga dapat memilih produk. Dia dapat menambah barang ke keranjang, di mana data ini diambil dari tabel produk dan akan disimpan ke tabel keranjang. Data dari tabel keranjang ini akan masuk ke proses checkout produk, di mana customer melakukan pembayaran dan data yang sudah dibayar akan disimpan ke tabel checkout. Dan nantinya admin juga dapat melihat informasi pembayarannya di sistem. DFT level 2 saya mengambil dari poin 2.0, di mana di sana admin dapat melakukan manipulasi data atau mengolah data, di mana manipulasi tersebut terdiri dari menambah data produk, edit data produk, dan hapus data produk. Dapat menambah, melakukan update produk di sini. Data produk akan diambil dari database tabel produk. Kemudian admin dapat melakukan update produk dan melihat informasi data yang sudah diupdate. Next, masuk ke entity relationship diagram. Di sini ada gambarannya sebagai berikut. Di sini dijelaskan admin di sana dapat mengelola data barang dengan korelasi one to many, di mana satu admin dapat mengelola banyak barang dengan beberapa atribut yang ada dalamnya. Selanjutnya, admin mungkin saya mulai dari customer. Customer juga dapat membeli barang. Jadi satu customer dapat membeli banyak barang dengan korelasi one to many. Juga customer juga dapat melakukan transaksi dan admin akan memproses data transaksi tersebut. Next ke mapping database. Jadi di sini total ada 4 tabel yang terhubung satu sama lain, di mana tabel admin terdiri dari ID admin, nama, password, email, dan nomor HP. Ada tabel customer dengan terdiri dari username, nama, password, email, nomor HP, dan alamat. Tabel barang ada ID barang, nama barang, harga, stok, kategori, deskripsi, dan ID admin. Fungsi dari ID admin ini untuk sebagai gambaran ataupun history siapa yang melakukan manipulasi data barang tersebut.
sana akan tercatat ID admin yang melakukan manipulasi tersebut. Di sini ada juga tabel transaksi yang terdiri dari ID transaksi, username, ID barang, timestamp, dan status. Jadi nantinya ID barang sebagai origin key yang diambil dari tabel barang. Dan username ini origin key dari tabel customer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.